Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mariadi Electrical semua, ketemu lagi dengan saya Mariadi di channel Mariadi Electricals. Baik, kali ini saya akan sharing sebuah wiring diagram ATS AMF 1P 3kWh tipe kontaktor. Jika dulu sebelumnya saya telah mengupload yang tipe motorized, nah ini ada pilihan untuk kontaktor ya. Baik, langsung ke halaman selanjutnya. Menggunakan kontaktor ya teman, untuk setiap kWh nya ini 16 ampere ya, bisa disesuaikan dengan kWh nya masing-masing ya, jadi bisa disesuaikan ya. Kemudian sama ya, dari Q1 sampai Q6 menggunakan MCB 16 ampere 2 volt, menggunakan kontaktor. Kemudian input dari genset menggunakan MCB 20 40 ampere ya. Kemudian menggunakan over voltage protection merek Ford, maksimumnya adalah 40 ampere, bisa pakai apa aja ya teman ya, yang penting ada proteksinya ya. Jadi sebelum diumpankan ke load melalui over voltage protection dulu. Kemudian ini relay GR atau ya genset run relay ini ya, ini digunakan untuk cut off crank nanti ya. Jadi saya tidak melewatkan MCB ini dulu, tapi kita menggunakan fuse ya, jadi supaya lebih aman juga tetap harus pakai fuse, karena kalau melalui sini nanti ketika ini di off kan nanti sistem cut off cranknya akan mati ya, jadi bahaya, nanti nyetater terus gitu istilahnya gitulah kalau walaupun sudah berhasil running gitu. Itu kemudian oke, selanjutnya ini ATS 1 ya, untuk KW 1 menggunakan timer mingguan digital ya, untuk pemanasan auto. Kemudian kalau nggak mau pakai juga nggak usah dipakai, nggak apa-apa, nanti dihilangin aja ya. Menggunakan MCB 4 ampere supaya lebih aman lah, tidak trip juga, takut kalau 2 ampere takutnya nge-trip ya kalau kaget gitu. Kemudian menggunakan selector switch 2 pole 4 posisi ya, 2 pole 4 posisi, jadi posisi 0 off, 1 auto, 2 PLN, 3 genset. Pada kondisi auto, terminal pada ini yang di jumper ya 246 ini sebagai common, sedangkan 8, 10, 12 juga common untuk kontrol genset. Jadi ketika dalam kondisi auto, common dengan 1 nyambung menghidupkan R1 ya, kemudian R1 menghidupkan KT1, kemudian KT1 sudah up baru menghidupkan KM1, tapi genset kontaktor harus off dulu. Nah, di sini ketika kondisi auto, common dengan 7 ini akan nyambung ya. Jadi ke sini melalui delay on genset timer ya, KT4 nanti di belakang. Jadi setelah berhasil running gensetnya, delay berapa lama sesuai ini ya, mulai dari 15 detik sampai 60 ya, bisa disetting. Setelah up baru akan masuk, tapi jika PLN nya padam ya, jadi jika PLN padam ini R1 akan off, KW1 kontaktor juga off, jadi baru akan masuk. Tapi apabila R1 dan KM1 on, ini nggak bisa on ya, KG1 nggak bisa on. Jadi meskipun genset sudah run dan ini sudah up ya, akan berhenti di sini powernya ya, jadi tidak bisa on. Itu dari ATS 1 hingga 3 sama sistemnya ya teman. Ini ya sama ya. Nah ini di halaman 4 ini
ada tambahan untuk KT4 nya. Nah, diambil dari kontak GR atau genset run relay ini mendeteksi jika gensetnya sudah running, akan on, kemudian menghidupkan KT4. Nah, KT4 tadi digunakan untuk masuk ke sini. Nah, ini ya, 1, ATS1, ATS2, ATS3. Jadi menggunakan yang 4 kontak ini ya. HY3, H3Y yang 4 kontak. Oke. Selanjutnya ini adalah rangkaian AMF-nya ya, AMF untuk starting gensetnya ya. Cara kerjanya bagaimana? Ini menggunakan fuse juga sebagai pengaman, emergency stop. Kemudian cara kerjanya ketika R1, salah satu ya, antara R1 atau R2, R3 off, maka KT5 akan off ya, KT5 akan off. Kemudian ini R4 akan on. R4 akan on ya. Jika R4 on ya, kita lihat ya, R4 on ini untuk digunakan untuk on off nya genset. Kemudian starternya bagaimana cara kerjanya, kita lihat di sini di jalur ini sudah ada power ya, sudah ada tegangan 12 volt DC ke sini ya. Ini nggak nyambung kalau begini ya teman ya. Kalau ada segitiga begini baru nyambung, kalau ini nggak nyambung ya ini. Jadi ke sini melalui NC RM1, ini manual relay ini harus off ya kondisinya. Kemudian genset run relay atau GR juga harus off. Gensetnya belum running ya. Kemudian melalui R123 salah satu ya, jika dia off maka ini akan ke sini ya, akan menghidupkan KT6 mode E ya, cut off crank. Ini bisa disetting 30 detik. Fungsinya untuk apabila terjadi gagal start sampai 3 kali maka ini akan up. Jika sudah up akan kembali open. Mode E ini ketika pertama kali mendapat tegangan dia akan terus masuk ya. Jadi ini akan buka juga, ini akan masuk. Ini buka, ini masuk. Jadi akan menghidupkan KT7. KT7 digunakan untuk percobaan start. Nah, di sini ya melalui R4 juga. Ini memastikan bahwa R4 sudah on ya. Ini ya untuk fuel relay-nya. Baru ini NC ya, NC kalau mode B2 ini ketika pertama kali mendapat tegangan ini akan up dulu. Jadi akan jadi open dulu. Jadi nggak langsung start. Jadi setelah misalnya 5 detik. 5 detik berarti nanti setelah 5 detik baru akan coba start. Gitu. Sampai 5 detik. Jika tidak berhasil akan off lagi sampai 3 kali ya. Kalau tidak berhasil ini akan up, yang ini cut off crank ini. Baru ini akan alarm. Nah, ketika alarm atau buzzer kita bisa menekan tombol mute button. Kemudian R6 on, 95-nya mengunci ya, gitu. Kalau mau reset tekan tombol ini emergency stop atau selector switch juga bisa. Oke. Terus untuk apalagi ya, untuk manual ya. Untuk pemanasan auto ini ya, pemanasan auto menggunakan selector switch on off, kemudian melalui kontak timer ya, tadi timer 24 jam itu yang digital menghidupkan RM2. Jadi ketika RM2 on ini ya di sini, meskipun ini PLN-nya normal, meskipun normal ya. Kalau normal kan ini akan up ya. Ini tidak on ya, R4 ya. Jadi ketika RM2 on akan menghidupkan R4. Sama, prosesnya sama ya. Jadi ketika R4 on, kemudian RM2 tadi ini, nah ini akan on. Menghidupkan ini KT6, kemudian KT6 menghidupkan
KT7, sama prosesnya seperti sistem auto tadi. Nah, sekarang bagaimana jika dengan manual? Untuk manualnya begini cara kerjanya ya. Ini selektor switch pada posisi manual ya, sini. Maka ketika sudah posisi ini, kita tekan push button 1 untuk start ya. Tekan antara 3 hingga 5 detik. Jadi ketika sudah berhasil running, langsung dilepas ya. Genset sudah running, langsung dilepas. Jadi fungsinya apa ini? Kita mengurangi timer. Jadi mengurangi budget ya. Jadi ketika push button ditekan, RM1 atau manual relay akan on. Ya. Manual relay on, baru kalau on akan 95 akan nyambung. Jadi menghidupkan R4. Sama seperti ini, R4 kan digunakan untuk fuel relay ya, untuk on off-nya genset ya. Tuh, jika ini on, ini akan nyambung 95 ya, 95. Kemudian tadi kan kita sudah tekan ya. Sudah kita tekan 3 atau 5 detik baru menghidupkan ini crank relay. Sama fungsinya ya. Tuh. Untuk mengoff-kannya, off genset bisa pakai selector switch atau emergency stop. Tuh. Baik, selanjutnya menggunakan automatic battery charger ya. Ini pakai MCB dari KW3, kemudian pakai interlock dari genset run relay. Kemudian ini perlu diperhatikan ya. Jika genset diesel, maka yang digunakan untuk on off genset adalah terminal block nomor 3. Ini 3, 5 dan 6, 8. Ini ya, 35 ini adalah NO, 68 NO. Karena sistemnya menghidupkan solenoid valve ya, untuk menghidupkan solenoid atau minyak solarnya. Kemudian kalau genset bensin yang digunakan untuk on off genset adalah terminal block nomor 3 dan 4, kemudian 6 dan 7. 3, 4 ini NC ya. Karena genset bensin itu ketika posisi off, engine itu, untuk mengoffkan engine itu harus di-groundkan. Jadi kondisinya harus nyambung ya ketika mau off. Kebalikannya dengan genset solar. Itu, dan harus dipasang auto choke. Kalau menggunakan choke ya, dikonek pada terminal nomor 11 12 ini. Jadi sama ini. Ataupun di paralel dengan ini juga bisa 9 10, dengan starter juga bisa. Sendiri-sendiri juga bisa. Ini terminal 1 untuk input, PLN 1 untuk KW1 ya, out ATS 1 ya, semua ini input genset lengkap ya. Kemudian ini layoutnya ya. Oke, ini layoutnya ya. Ini KW1, KW2, KW3 indikator, push button mute untuk mendiamkan buzzer ketika terjadi gagal start. Ini indikator genset ya. Jadi ketika genset masih running, walaupun ini MCB Q7 di off kan, ini ya, masih tetap on kalau ini fuse-nya tidak putus. Ya, kemudian red, yellow, green, KW1, KW2, KW3 ya. Genset, ini selector switch. Jadi istilahnya ready untuk start gitu ya, ini ya, sudah on gitu. Kemudian ini untuk pemanasan ya, auto. Ini untuk selector switch tadi untuk AMF ya, emergency stop. Ini indikator emergency stop masuk ya, kalau ditekan ini akan nyala. Ini untuk start manual. Kemudian ini bebas juga mau pakai
timer jenis apa ya, bebas, ini juga bebas, yang penting sesuai spesifikasi ya. Ini R1, R2, R3 sensing ya, KT1, KT2, KT3 untuk delay on PLN, sedangkan delay on genset menggunakan KT4 ini GR. KT5 tadi KT5 untuk engine shutdown, sedangkan R4 untuk value relay ya, untuk value relay. R5 tadi adalah crank relay ya, sedangkan R6 untuk mute relay. Ini adalah desainnya untuk ini ya, untuk pelubangannya, jarak-jaraknya bisa dilihat nanti ya. Mungkin gitu saja ya teman ya, apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada teman-teman yang menginginkan atau spesifikasi khusus panel apa aja, insya Allah jika saya bisa akan saya bantu buatkan jika saya ada waktu luang ya. Kiranya cukup sekian dulu. Jika ada salah kata saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.